Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sudah lama ya, Bapak Ibu, kita tidak berjumpa di acara seperti ini, di acara penyuluhan. Nah, untuk sekarang, ini Bapak Ibu yang masih belum melaporkan SPT tahunan badan, itu silakan untuk segera melakukan pelaporan ya, Bapak Ibu. Nanti akan kami coba untuk berikan gambarannya terkait tata cara pelaporan SPT, dan misalnya nanti di akhir acara Bapak Ibu masih merasa perlu bantuan lebih lanjut, nanti juga bisa datang ke helpdesk untuk kami bantu lapor. Langsung saja kita mulai Bapak Ibu untuk SPT tahunan badan tahun 2025. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk laporan SPT tahunan badan, ini kan sebenarnya Bapak Ibu semua yang hadir di sini saya yakin sudah sangat biasa melakukan pelaporan SPT ya Bapak Ibu, SPT masa terutama. Namun kalau untuk SPT tahunan, tahun pajak 2025 adalah hal yang pertama ya bagi Bapak Ibu untuk melakukan pelaporannya. Barangkali ada yang masih kurang jelas atau bagaimana sehingga belum melakukan pelaporan. Ini saat ini kita mari belajar bersama untuk bisa lebih memahami dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan SPT tahunannya dengan baik dan benar. Kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk pelaporannya seperti biasa, masuk ke menu surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian pilih SPT ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu belum membuat konsep, bisa klik buat konsep SPT, kemudian pilih SPT badan. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik lanjut. Kemudian pilih masa dan tahun pajak. Nah, ini karena saya kebetulan sudah membuat konsepnya, jadi di sini tidak muncul. Namun nanti di Kortek Bapak Ibu pasti akan muncul masa dan tahun pajaknya. Untuk Bapak Ibu yang terdaftarnya mulai tahun 2025, misalnya terdaftar di bulan April 2025, nanti yang muncul di sini SPT bagian tahun pajak. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang perusahaannya terdaftar di sebelum tahun 2025, berarti jenis periode SPT-nya SPT tahunan, yang muncul periodenya adalah Januari sampai dengan Desember. Nah, setelah diisi nanti tinggal diklik lanjut, akan ada muncul pilihan SPT-nya normal atau pembetulan. Bapak Ibu pilih normal, itu nanti juga akan otomatis muncul, dan ketika klik lanjut akan terbentuk konsep SPT seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep SPT-nya. Bapak Ibu untuk memulai pengisian bisa klik tombol lihat atau yang logonya pensil seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung klik saja. Nah, ini adalah tampilan SPT tahunan badan. Mirip-mirip dengan SPT masa yang terbiasa Bapak Ibu sampaikan setiap bulan. Nah, sebelum melakukan pelaporan SPT, tentunya Bapak Ibu pastinya harus sudah menyiapkan laporan keuangannya berupa neraca dan laporan laba rugi. Karena kedua laporan tersebutlah yang akan menjadi dasar Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan SPT. Di sini untuk induknya ini akan otomatis terisi ya Bapak Ibu dari masa dan tahun pajaknya, statusnya. Ini untuk periode pembukuan tergantung periode pembukuan dari perusahaan Bapak Ibu. Pada umumnya akan 1 sampai 12 atau Januari sampai dengan Desember. Kemudian untuk pencatatan, metode pembukuan atau pencatatan ini akan otomatis masuk ke stelsel akrual, kecuali pernah mengajukan permohonan perubahan metode pembukuan memungkinkan untuk melakukan pembukuan dengan stelsel kas, tapi ini harus ada surat keputusannya terlebih dahulu. Kalau untuk wajib pajak pada umumnya, silakan memilih dengan pembukuan stelsel akrual. Kemudian jangan lupa untuk klik posting SPT. Posting SPT tujuannya agar data-data yang Bapak Ibu miliki seperti bukti pemotongan oleh pihak lain, kemudian data-data pembayaran yang sudah Bapak Ibu lakukan, misalnya PPh pasal 25, itu nanti akan tertarik secara otomatis masuk ke SPT Bapak Ibu supaya tidak perlu klik satu persatu, tidak perlu isi secara manual.
Nah, kemudian di bagian bawah sini terdapat identitas wajib pajak sesuai yang terdaftar di database DJP. Jadi ini juga tidak perlu diisi manual, akan otomatis terisi. Kemudian di bagian B, informasi laporan keuangan. Silakan untuk sektor usaha laporan keuangan, ini Bapak Ibu pilih sesuai dengan jenis usahanya. Misal Bapak Ibu ada yang perusahaan manufaktur, pilihlah manufaktur. Ada yang dagang, pilih dagang. Jasa, pilih jasa. Karena nanti untuk lampirannya supaya betul ya Bapak Ibu. Karena yang Bapak Ibu pilih di sini akan menentukan lampiran yang harus diisi. Nah, ini saya contohkan misalnya perusahaan dagang. Itu tinggal kita pilih perusahaan dagang. Di sini akan keluar lampirannya Bapak Ibu. Kita cek ke atas, di bagian atas ada L1C. L1C nanti muncul lampiran untuk rekonsiliasi laporan keuangan dagang. Misalnya Bapak Ibu pilih manufaktur, berarti nanti beda lagi. Di sini laporan keuangannya untuk manufaktur, karena akan sangat berpengaruh di bagian isinya Bapak Ibu di sini. Kalau untuk jasa seperti apa, manufaktur seperti apa, untuk dagang seperti apa, ini beda-beda di sini isinya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke induk. Ini untuk pengisiannya untuk SPT tahunan badan, kita mulai dari induk terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita selesaikan dulu semua pertanyaan yang eh, terkait kondisi perusahaan Bapak Ibu, iya atau tidaknya. Kemudian yang kedua, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Misalnya Bapak Ibu laporan keuangannya diaudit, berarti dipilih iya. Kemudian kalau dipilih iya, nanti masukkan opini auditornya, misalnya WTP, kemudian NPWP kantor akuntan publiknya berapa. Kemudian nanti secara otomatis muncul nama KAP-nya. Namun kalau tidak, berarti klik tidak. Kemudian untuk penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini apabila Bapak Ibu menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu atau PPh final UMKM yang untuk PT sebelum terbit aturan baru kan masih berlaku 3 tahun. Misalnya Bapak Ibu masih bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk tahun 2025, berarti eh, bisa klik iya. Kemudian nanti akan muncul lampiran yang harus diisi terkait PPh final UMKM. Kalau misalnya tidak, berarti klik tidak supaya lampiran tersebut tidak muncul dan tidak perlu diisi gitu. Kemudian, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? Nah, ini adalah PPh final selain yang UMKM. Contohnya, misalnya Bapak Ibu ada penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, itu diklik ya gitu. Nanti akan muncul otomatis. Nah, ini seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ketika saya coba klik apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final. Saya klik ya. Ini secara otomatis datanya muncul atau pre-populated. Karena misalnya sudah ada pemotongan dari pihak lain, otomatis masuk ke lampirannya, jadi otomatis kebaca di sini, tidak perlu isi secara manual. Tapi kalau misalnya ada yang sudah dilakukan pemotongan atau dilakukan pembayaran namun di sini belum muncul, nanti bisa ditambahkan. Kemudian, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini misalnya ada, silakan diklik saja iya. Kalau tidak, bisa diklik tidak. Kemudian penghitungan PPh, penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak. Ini penghasilan neto akan muncul secara otomatis setelah Bapak Ibu selesai mengisi lampiran-lampirannya. Misalnya tadi laporan keuangannya sudah selesai diisi, itu baru nanti akan muncul penghasilan netonya. Kemudian, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto? Nah, ini saya rasa di Tangerang Barat tidak ada ya yang mendapatkan fasilitas seperti ini, jadi diklik saja tidak. Kemudian, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk praktik kerja pemagangan dan pengembangan SDM? Ini juga sepertinya tidak ada, jadi klik tidak.
Penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak. Ini nanti juga akan terhitung secara otomatis. Kemudian, apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Misalnya, Bapak Ibu ada perusahaannya yang masih memiliki sisa kerugian fiskal sampai dengan 5 tahun ke belakang yang masih belum digunakan, itu masih bisa untuk dilakukan pelaporan dan digunakan kompensasinya di tahun ini. Nanti silakan dipilih iya dan akan muncul lampiran 7 itu bisa diisi nanti untuk kompensasi kerugian fiskalnya. Namun kalau tidak ada boleh diklik tidak supaya lampiran tersebut tidak muncul dan tidak membingungkan. Kemudian untuk apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu? Ini misalnya tidak ada juga langsung diklik tidak saja. Nah, kemudian untuk tarif pajak. Tarif pajak ini ada beberapa macam ya Bapak Ibu. Ada tarif ketentuan umum pasal 17 yang tarifnya 22%. Ini biasa digunakan oleh wajib pajak yang peredaran bruto dalam 1 tahunnya sudah melebihi 50 miliar rupiah. Kemudian tarif fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2B ini untuk pengurangan tarif 3%. Jadi tarifnya yang angka 2 itu 19% untuk wajib pajak yang minimal sahamnya 40%-nya diperdagangkan di bursa. Kemudian untuk tarif ketiga, ini tarif fasilitas sebagaimana dimaksud di pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPH. Ini untuk wajib pajak yang peredaran brutonya belum melebihi 50 miliar. Bisa memilih yang angka 3. Kalau angka 4 ini yang mendapatkan fasilitas tertentu lainnya selain yang di angka 1, 2, 3. Gitu. Tapi untuk rata-rata wajib pajak yang di Tangerang Barat, pemilihannya di angka 3. Kemudian nomor 13, apakah terdapat kredit pajak yang dibayar di luar negeri dan atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain gitu. Nah, ini apabila Bapak Ibu ada transaksi dengan pihak lain, misalnya memberikan jasa, kemudian dipotong PPh pasal 23. Nah, ini berarti klik iya gitu. Nanti akan otomatis juga ini contohnya sudah ada data pemotongan dari pihak lain jadi muncul secara otomatis di sini. Kemudian angsuran PPh pasal 25. Jika Bapak Ibu ada angsuran PPh 25 yang sudah dibayar selama Januari sampai Desember 2025 kemarin, ini juga seharusnya akan muncul otomatis. Misalnya sebulannya bayar 1 juta, berarti di sini akan otomatis muncul 12 juta. Kemudian STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak. Nah, misalnya Bapak Ibu ternyata ada yang dapat STP karena misal telat lapor PPh pasal 25 belum sempat dibayar sudah muncul STP gitu. Misal harusnya sebulan bayar 1 juta tapi sudah sampai bulan Desember ternyata tidak melakukan pembayaran. Biasanya kan terbit STP. Nah, itu atas pokok pajaknya itu bisa dikreditkan dan diisi manual di sini. Kemudian untuk STP-nya dilakukan pembayaran. Kemudian nomor 16, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan? Nah, ini apabila dapat fasilitas tertentu sudah dapat keputusannya bisa diklik iya, kalau tidak langsung diklik tidak. Kemudian lanjut ke F, bagian perhitungan PPh yang kurang atau lebih dibayar. Nah, ini karena tadi ada pemotongan yang di angka 13, apakah terdapat kredit pajak? Ini ada, sedangkan kita belum mengisi penghasilan, pasti muncul di sini PPh lebih bayar karena terdeteksi ada pemotongan pajak. Namun nanti ini nilainya baru akan valid ketika kita selesai mengisi lampiran-lampirannya. Selanjutnya, apakah terdapat keputusan persetujuan pengurangan atau penundaan pembayaran pajak? Nah, ini kalau misalnya kemarin Bapak Ibu ada yang mengajukan sebelum 30 April ada keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, berarti dipilih iya, kalau tidak berarti pilih tidak. Kemudian untuk yang PPh yang masih harus dibayar, PPh kurang bayar atau lebih bayarnya, ini akan terhitung secara otomatis. Nah, apabila SPT-nya lebih bayar, di sini nanti Bapak Ibu harus memilih rekening yang ada gitu. Yang ada rekening yang
mau dipilih yang mana untuk dilakukan pengembalian pajaknya. Kemudian perhitungan angsuran PPh 25 tahun berjalan. Nah, ini apakah Bapak Ibu adalah wajib pajak yang harus menyampaikan PPh pasal 25 secara periodik seperti wajib pajak bank, reksadana, dan lain-lain. Misalnya iya, pilih iya. Kalau tidak, berarti pilih tidak. Ini misalnya dipilih iya, nanti akan beda lampirannya dengan yang PPh 25 biasa. Kalau misalnya untuk perusahaan pada umumnya, kita pilih tidak. Kemudian lanjut ke bagian ini di bawah, kita cek. Ini bagian pernyataan transaksi. Ini apabila Bapak Ibu ada transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country, itu bisa dijawab iya, kalau tidak bisa dijawab tidak. Kemudian apakah berkewajiban menyampaikan dokumen transfer pricing? Jika iya dipilih iya, jika tidak dipilih tidak, dan seterusnya. Yang biasanya pasti ada itu yang 21E. Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Ini hampir sebagian besar perusahaan ada pembebanan ini, penyusutan atau amortisasi. Kemudian apabila perusahaan Bapak Ibu mengakui adanya biaya entertainment, promosi, atau piutang tak tertagih, itu juga bagian 21F-nya harus diisi iya, supaya nanti memunculkan lampiran yang harus kita isi untuk pelaporannya. Untuk yang lain, saya rasa di Tangerang Barat tidak ada. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ada yang menerima dividen dari luar negeri, ini juga dipilih iya. Nah, ini kita sudah selesai untuk melakukan pengisian SPT Induk. Kemudian, ini kan seperti yang tadi Bapak Ibu sudah siapkan di awal, itu laporan laba rugi dan neraca, itu diupload di sini Bapak Ibu, di laporan keuangan yang baik yang sudah atau belum diaudit. Kalau misalnya memang tidak diaudit, berarti laporannya yang tidak diaudit. Kalau tadi di atas memilih sudah diaudit, berarti melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Ini bisa klik pilih, kemudian bisa pilih yang mau diupload. Setelah itu klik unggah. Yang tengah-tengah ini jangan lupa harus diklik ya Bapak Ibu, karena kalau hanya dipilih saja, filenya memang muncul tapi tidak terupload. Jadi yang tengah ini yang ada keterangan unggah, itu nanti kalau filenya sudah dipilih akan berwarna biru dan bisa diklik untuk dokumennya bisa terupload. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu perusahaannya diaudit oleh akuntan publik, ini juga opini auditnya wajib diunggah di bagian B ini. Kalau misalnya tidak diaudit, cukup laporan keuangan saja. Nah, setelah kita melakukan pemilihan eh, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi terkait perusahaannya di bagian induk, ini muncul lampiran-lampiran yang wajib kita isi, Bapak Ibu. Ada L1C, L2, L3, dan seterusnya. Ini kita akan mencoba untuk mengisinya satu persatu. Ini contohnya rekonsiliasi laporan keuangan dagang. Ini jangan lupa dasarnya adalah laporan laba rugi dan neraca yang sudah Bapak Ibu buat gitu untuk perusahaannya. Ini contohnya untuk penjualan domestik. Misalnya nilai komersial 9 miliar. Ini pengisiannya hanya seperti itu. Kemudian ada eh, harga pokok penjualan, misalnya di tahun 2025 ada pembelian sebanyak 1,5 miliar. Kita klik simpan. Kemudian ada biaya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian barang, misalnya beban pengangkutan, misalnya 90 juta. Bisa diklik simpan. Oh iya, ini kalau ini ada penyesuaian fiskal karena misalnya ada pembebanan biaya, itu misalnya biaya tadi tidak semua dibebankan, ada koreksi, ini harus diisi, bisa penyesuaian fiskal positif
atau negatif. Misalnya di biaya pengangkutan tadi ada tiket membelikan tiket untuk keluarga pegawai yang tidak ada hubungannya dengan pengangkutan barang-barangnya gitu. Itu kan harus dikoreksi fiskal negatif. Maksudnya koreksi fiskal positif berarti di sini dimasukkan berapa gitu. Tapi kalau tidak ada, ini tinggal diisi nol saja. Kemudian kode penyesuaian fiskal dibiarkan saja kosong, tidak perlu diisi. Nah, lanjut. Ini kalau untuk perusahaan dagang pasti kan ada pembelian, ada persediaan awal, dan juga ada persediaan akhir. Contohnya misalnya di awal tahun kita punya persediaan 2 miliar, kemudian pas akhir tahun kita memiliki persediaan masih tersisa 3 miliar. Kita simpan. Kemudian ini untuk biaya seperti biasa diisi saja sesuai dengan laporan keuangannya, misalnya ada gaji, tunjangan, dan sebagainya. Diisi, nah ini sudah, misalnya tadi ada sumbangan, kemudian ada biaya-biaya lain, silakan diisi disesuaikan dengan laporan keuangan yang sudah dibuat. Nah ini sudah ketemu misalnya ada laba atau rugi sebelum pajak, misalnya di sini ada laba 6,9 M gitu. Ini kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Misalnya di sini ada kas dan setara kas 800 juta. Kemudian ada piutang usaha 3 miliar. Ada persediaan tadi masih berapa ya? 2 atau 3 miliar gitu di akhir tahun 3 sepertinya ya. Sudah, kemudian kita isi aset tetapnya, misalnya tanah dan bangunan. Ya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu, nanti pengisiannya kurang lebih demikian. Kemudian ini misalnya ada utang usaha. Dan juga ada modal. Ini neraca juga sudah terisi seperti ini untuk jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas pastinya sama. Kalau sudah tinggal disimpan. Kita lanjut ke lampiran berikutnya yaitu L2. L2 itu adalah daftar kepemilikan ya Bapak Ibu. Nah ini untuk daftar kepemilikan, untuk memunculkan yang ada di sini, ini mengeditnya tidak langsung dari sini. Kalau dari sini hanya bisa mengedit kepemilikan eh, jumlah sahamnya seperti ini. Misalnya jumlah sahamnya itu 25 miliar gitu. Nah, ini bisa kita edit di sini. Misal ternyata bukan segini, jadinya 30 miliar, kita bisa edit. Nanti kita simpan. Tapi untuk memunculkan nama-nama yang memiliki saham, itu mengubahnya lewat menu profil. Di informasi umum nanti ada menu pihak terkait. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa untuk melakukan perubahan daftar pemegang saham dan pemilik modal. Dan juga ini untuk memastikan pengisiannya benar, pastikan di sini jumlah modal yang disetor adalah 100% ya Bapak Ibu. Karena untuk pelaporan SPT ini, supaya SPT-nya bisa dianggap lengkap, ini untuk jumlah saham yang disetor ini harus terisi sampai 100%. Kemudian lanjut ke daftar penyertaan modal, utang atau piutang pada perusahaan afiliasi. Ini bagian B, apabila ada silakan diisi. Kalau tidak ada, ya sudah dibiarkan saja, kemudian simpan. Lanjut ke bagian L3. L3 adalah daftar penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, daftar penghasilan ini sudah otomatis akan muncul Bapak Ibu di sini apabila ada. Kalau ada di sini akan terprepopulated secara otomatis.
Tapi kalau misalnya tidak ada, di sini akan kosong. Ini contohnya penghasilan dari luar negeri misalnya tidak ada, berarti di sini kosong. Misalnya harusnya ada, tapi di sini belum ada, berarti diklik tambah. Kemudian ini contoh yang sudah terprepopulated. Misalnya ada pemotongan PPh 22 dan juga PPh 23. Ini secara otomatis akan muncul di sini. Tugas Bapak Ibu hanya melakukan pengecekan benar atau tidak datanya, nama pemotongnya, NPWP pemotongnya, kemudian jenis pajak, DPP-nya, PPh yang dipotong, dan nomor bukti potongnya silakan dipastikan. Apabila memang sudah sesuai, dibiarkan saja. Namun apabila ada yang tidak sesuai, bisa Bapak Ibu perbaiki melalui menu edit. Atau misalnya ada pemotongan tapi belum ada di sini dan Bapak Ibu sudah menerima bukti potongnya, bisa diklik tambah di sini. Jadi nanti silakan memasukkan NPWP-nya. Ini harus NPWP yang valid supaya nanti bisa muncul secara otomatis di nama pemotong atau pemungut pajaknya. Kemudian jenis pajaknya juga nanti silakan diisi. Ini karena NPWP yang saya masukkan tidak valid, jadi di sini tidak muncul. Kalau misalnya valid, di sini harus muncul di nama pemotong atau pemungut pajak. Kemudian jenis pajaknya juga akan bisa dipilih, misalnya PP 22, 23, dan lain-lain. DPP-nya silakan diisi, pajak penghasilannya berapa, kemudian nomor bukti potongnya sesuai dengan bukti potong yang diterima, dan tanggal bukti pemotongan atau pemungutannya nanti silakan diisi saja. Kalau sudah diisi, bisa diklik simpan, nanti akan tersimpan di sini Bapak Ibu. Akan menambah jumlah bukti potongnya. Setelah itu, klik lagi simpan konsep, lanjut ke lampiran berikutnya. Untuk L4, penghasilan yang dikenakan final dan daftar penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, ini karena tadi kita diinduk menyatakan bahwa punya penghasilan yang dipotong PPh final, jadi di sini muncul L4. Ini contohnya karena sudah ada pemotongan dan sudah otomatis datanya masuk, ada menyewakan tanah dan bangunan sudah dipotong, ini pasti akan masuk secara otomatis. Misalnya ada yang belum, tinggal seperti tadi, caranya sama persis, tinggal ditambahkan, masukkan NPWP pemotong atau pemungut, pilih jenis objek pajaknya. Ini ada ya Bapak Ibu untuk pilihan-pilihannya, bisa diisi dasar pengenaan pajaknya berapa, nanti akan otomatis berapa tarifnya otomatis menyesuaikan di sini, kemudian bisa diklik simpan. Selanjutnya, nah ini kalau tadi punya NPWP pemotongnya ini diisi, akan muncul otomatis di sini nama pemotong atau pemungut. Nah, di sini nanti tampilan yang sudah dilakukan penginputan. Kalau yang ini kan tadi karena pre-populated, jadi langsung muncul secara otomatis, tinggal dicek saja. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, apabila ada ini juga tinggal diisi saja. Tapi karena tadi kita memilih tidak, itu jadi tombol tambahnya tidak muncul seperti ini. Ini kalau kita tadi di depan memilih iya, punya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di sini juga akan muncul tambahnya. Tapi karena kita memilihnya tidak, jadi di sini juga tidak muncul. Kemudian simpan konsep lagi. Kemudian lanjut ke L6. L6 itu angsuran pajak penghasilan tahun berjalan. Nah, ini untuk isinya akan sesuai dengan penghasilan yang menjadi dasar angsuran. Penghasilan yang menjadi dasar angsuran itu dari induknya. Kita bisa melihat ke SPT induk. Ini penghasilan yang menjadi dasar angsuran. Yang ini penghasilan kena pajak. Kalau ini besar sekali karena memang tadi kita tidak mengisi semua contoh biaya-biayanya, jadi memang seperti terlihat sangat besar pajaknya dibandingkan dengan omsetnya. Kita bisa mengisikan di L6. Di sini penghasilan yang menjadi dasar angsuran, kita isi.
Ini penghasilan kena pajaknya ada, kemudian tadi ada pemotongan atau pemungutan dari pihak lain, kemudian PPh yang harus dibayar sendiri segini. Jadi untuk PPh, angsuran PPh 25 untuk tahun berjalan atau tahun depannya itu adalah 68 juta sekian. Ini tinggal simpan konsep. Lanjut ke lampiran 8. Lampiran 8 isinya perhitungan fasilitas PPh pasal 31E. Nah, ini untuk wajib pajak yang tadi penghasilan omsetnya itu masih di bawah 50M. Tadi karena kita omsetnya 9M, berarti di sini juga ditulis sama 9M. Ini juga otomatis ke bawahnya langsung terhitung sendiri. Jadi di sini cukup menuliskan omsetnya berapa. Tidak perlu menulis yang bawah-bawahnya karena terhitung secara otomatis. Kemudian simpan. Lanjut ke lampiran berikutnya yaitu L9. L9 adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan kelompoknya. Misalnya kelompok 1 ini contohnya ada rumah tangga. Kemudian kendaraan angkutan ini bisa kelompok 1, bisa kelompok 2, tapi pada umumnya itu kelompok 2. Kalau kendaraan atau angkutan seperti mobil gitu biasanya masuk ke kelompok 2. Nah, ini contohnya. Ini bisa diklik tambah untuk mengisinya. Misalnya mobil kendaraan angkutan misalnya pick up bulan perolehan tahun 2024 misalnya Januari, kemudian biaya perolehannya 400 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya misalnya masih 300 juta. Ini nanti tinggal dipilih secara komersial, misalnya pakai garis lurus, fiskal juga garis lurus. Kemudian untuk penyusutan atau amortisasi tahun ini misalnya 50 juta. Ini tinggal disimpan. Nah, ini muncul di sini kendaraan angkutan yang diperoleh di Januari 2024. Begitu juga untuk semua aset yang perusahaan punya yang masih dilakukan penyusutan. Nah, ini juga untuk pengisiannya tidak hanya manual, kan biasanya untuk perusahaan yang memiliki banyak jenis aset itu bisa melakukan impor data. Jadi tidak harus diinput satu persatu karena memang cukup lama kalau input satu persatu. Impor data bisa di sini, nanti tinggal impor, kemudian pilih file nanti diproses saja, nanti otomatis akan muncul sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Namun kalau belum punya format impornya bisa dari sini, impor data, pilih unduh format data untuk diisi terlebih dahulu di Excel. Lalu sudah lanjut ke L11A terkait rincian biaya tertentu. Karena kita tadi waktu ada apakah membebankan biaya natura, kemudian biaya promosi karena memilih iya, itu otomatis muncul L11A. Ini contohnya misalnya Bapak Ibu membebankan biaya promosi, berarti di sini diisi siapa yang menerima biaya promosi tersebut. Misalnya ada jamuan makan atau dengan klien misalnya ada pertemuan gitu di mana kemudian mengeluarkan biaya promosi, nanti diisikan nomor identitas penerima penghasilannya, namanya siapa, alamatnya, tanggal, jenis, dan lain-lain diisi secara lengkap kemudian disimpan. Untuk pengisiannya seperti itu, kemudian misalnya ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih juga sama, nanti tinggal diisi saja, di klik tambah gitu. Kalau ini sudah diisi semua, tinggal disimpan di paling bawah, simpan konsep, kemudian lanjut ke L11B. L11B penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Di sini ada yang pertama EBITDA. Misalnya Bapak Ibu, ini kan EBITDA untuk aturannya belum terbit untuk saat ini bisa Bapak Ibu
diisi nol semua tidak apa-apa, atau dibiarkan sesuai yang muncul otomatis juga tidak masalah ya Bapak Ibu, karena memang aturannya belum terbit. Kemudian untuk yang sudah harus diisi apabila Bapak Ibu membebankan biaya pinjaman adalah lampiran 2 di bagian perbandingan antara utang dan modal atau debt to equity ratio. Nanti silakan diisikan modalnya berapa, utangnya berapa, dan maksimal utang dibandingkan dengan uh, utang dibanding modal adalah 4:1 gitu. Kalau melewati dari itu sebagian biaya pinjamannya atau bunganya itu menjadi tidak bisa dibebankan. Kemudian lanjut ke L11C, laporan utang swasta luar negeri. Ini juga lampiran ini muncul karena tadi kita klik iya di bagian induk. Jadi muncul laporan utang swasta luar negeri. Kalau misalnya ada, ini bisa diisi dengan klik tombol tambah, nama pemberi pinjaman, alamat, dan lain-lain. Ini harus diisi dengan lengkap, kemudian nanti disimpan. Kalau sudah selesai diisi, ini kita kembali lagi ke bagian induk. Kita cek lagi pengisiannya, kita pastikan terlebih dahulu. Di sini kalau dilihat muncul PPh yang harus dibayar ternyata 1,1 miliar ya. Ya, ini berarti SPT-nya berstatus kurang bayar. Kalau berstatus kurang bayar, ini di kolom yang pengembalian pajak akan abu-abu, artinya tidak perlu diisi. Tinggal ke bawah lagi. Ini untuk laporan keuangan pastikan sudah diupload. Kemudian kalau sudah semua seperti biasa, seperti Bapak Ibu saat menyampaikan SPT masa, diklik pernyataannya. Saya menyatakan kebenaran data dan sebagainya. Kemudian nama jabatan misalnya direktur. Direktur, kemudian simpan konsep. Setelah itu klik bayar dan lapor. Nah, ini kalau ada muncul seperti ini, data e-Bupot baru ditemukan. Silakan klik batal dan lakukan posting SPT ulang. Ini bisa dilakukan posting SPT ulang saja. Posting SPT supaya data terbaru masuk. Tapi kalau tidak dan semuanya sudah lengkap, laporan keuangan sudah diupload, ini ketika kita klik bayar dan lapor, tinggal memasukkan kode otorisasi DJP seperti yang biasa dilakukan saat akan melakukan pelaporan SPT. Setelah itu SPT akan terlapor dan selesai. Seperti itu, Bapak Ibu. Sebenarnya mudah kan ya, seperti halnya menyampaikan SPT masa seperti biasa. Untuk pelaporan SPT tahunan badan kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nanti apabila Bapak Ibu masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan saat melakukan pelaporan SPT, bisa datang ke Helpdesk KPP, atau bisa juga nanti bisa melihat tutorialnya di YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Kami juga sudah membuat tutorial untuk pengisian SPT-nya. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Ai. Terima kasih kami sampai kepada Ibu Ida atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah pemaparan ini, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya Mbak Ida. Mau ada sesi? Ya. Di sini apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Baik. Mungkin sudah jelas semua ya Mbak Ida untuk penjelasan dari Mbak Ida. Kemudian untuk Bapak Ibu, di sini kami mohon untuk sedikit waktunya untuk mengisi presensi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian melalui link yang ada di kolom chat. Karena kami lihat ada beberapa wajib pajak yang belum mengisinya. Mohon untuk segera mengisi yang ada di kolom chat Bapak dan Ibu untuk link presensinya. Baik, di sini terima kasih ya Mbak untuk Ibu Ida atas pemaparan yang sangat jelas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami akan memberikan kesempatan satu kali lagi. Di sini apakah masih ada yang mungkin yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada pertanyaan yang masuk ataupun
yang mengangkat tangan, maka untuk sesi tanya jawab kita akhiri ya, Mbak. Ya, ini ada yang menanyakan apakah link rekaman Zoom Oke. penjelasan di hari ini akan dikirim ke email masing-masing. Baik, untuk penjelasan untuk materi akan dikirimkan ke link ke email masing-masing yang diisikan melalui link presensi, tapi untuk rekamannya sih tidak ya Bapak. Jadi yang akan dikirimkan adalah materinya, begitu Bapak Bosi. Ya, Jadi sama jangan link video mungkin ya, link video tutorial. ya, dan link video untuk tutorial pelaporan SPT tahunan badannya. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu sekalian apabila ingin mendapatkan link materinya, silahkan bisa mengisikan link presensi, silahkan meluangkan waktu sedikit untuk mengisikan link presensi kehadiran sesuai dengan link yang saya kirimkan di kolom chat. Saya, Baik, untuk di recording sendiri memang memang sebagai bukti untuk untuk internal kami ya Bapak Bosi, tapi untuk materi akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan pada saat Bapak mengisikan presensi yang ada di link. Baik, Ibu Ida mungkin kita tutup saja. Iya, sudah cukup. Terima kasih Pak Baik. Ibu atas perhatiannya. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa kita telah berada di penghujung kegiatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan pelaporan SPT tahunan badan melalui Cortex. Kami juga mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum menyampaikan SPT tahunan badan agar segera dapat melakukan pelaporan SPT tahunan badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan apabila Bapak dan Ibu masih mengalami kendala, silakan bisa datang ke KPP terdekat ataupun menghubungi KPP dengan memanfaatkan kanal layanan yang tersedia seperti telepon atau Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi langsung layanan kering pajak 1500200 ataupun live chat di pajak.go.id. Demikian kegiatan kelas pajak pelaporan SPT tahunan badan tahun pajak 2025 melalui Kotex pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat selalu.